Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kun Ani Jamilia Uma, nomor induk mahasiswa 18000004029. Di sini saya akan melaksanakan praktik yang pertama, yaitu praktik memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, dan yang ketiga menyolatkan jenazah. Jenazah yang saya ambil di sini adalah jenazah laki-laki. Maka dari itu segala rukunnya mengambil tata cara untuk menyolatkan, mengafani, dan memandikan jenazah laki-laki. Baiklah, yang pertama akan saya lakukan adalah memandikan jenazah. Di sini saya sudah memiliki alat peraga. Yang akan saya lakukan adalah tata cara memandikan, mengafani, serta menyolatkan jenazah laki-laki. Nah, seperti yang telah dianjurkan, di sini saya sudah menutupi bagian kemaluan dari jenazah laki-laki ini. Pertama, harusnya menggunakan kain berwarna putih, namun karena tidak ada, jadinya saya memakai kain seadanya. Nah, kemudian di sini saya telah menyiapkan ember. Yang pertama berisi air bersih. Yang kedua berisi dengan air bunga atau air sabun. Dan yang terakhir adalah air yang berisi dengan atau telah dicampur dengan kaporit. Pertama-tama kita bersihkan dulu kotoran yang ada di tubuh jenazah dengan cara menekan dengan pelan bagian perutnya agar semua kotoran yang ada di dalam tubuhnya keluar. Seperti ini. Pelan-pelan. Ketika kotorannya sudah keluar, kita siram dengan air bersih. Setelah semuanya bersih, kita tutup kembali dan kita bersihkan, kita mandikan jenazah ini dimulai dari anggota wudhunya terlebih dahulu, yaitu wajah, kemudian lengan bagian kanan, lengan bagian kiri, kemudian kaki, hidung, dan telinga. Harap diperhatikan karena hidung dan telinga memiliki rongga atau lubang, maka juga kita harus mengorek lubangnya hingga kotoran-kotoran ada di dalamnya juga bersih. Setelah sudah, maka kita siram secara keseluruhan. Kemudian setelah disiram secara keseluruhan, kita miringkan jenazah tersebut dari bagian kanan ke bagian kiri terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian kita siram, diawali dengan air bersih terlebih dahulu. Harap semuanya terkena oleh air ya. Bagian punggung juga dibersihkan. Bagian kaki, bagian belakang juga dibersihkan. Kepala bagian belakang juga dibersihkan. Setelah itu yang kedua kita siram dengan air sabun. Air sabun di sini juga disiramkan seperti halnya air bersih secara menyeluruh dari samping ke bagian belakang. Terakhir kita siram dengan kaporit. Setelah ketiga air tersebut disiramkan, kita rebahkan lagi jenazahnya. Kemudian kita miringkan ke arah yang berlawanan. Seperti ini. Kemudian kita pastikan yang sebelah sini juga bersih. Sama seperti sebelumnya, diawali dengan air bersih terlebih dahulu. Setelah bagian pinggir kiri dan bagian belakang telah terbersihkan oleh air bersih, telah tersapu oleh air bersih, dilanjut dengan air sabun. Setelahnya dilanjut lagi dengan air kaporit. Setelah semuanya tersiram, kita rebahkan lagi. Kemudian baru kita siram lagi bagian depan jenazah tersebut dengan air bersih lagi. Kemudian dilanjut dengan air sabun. Dan
dan terakhir air dengan campuran kaporit. Begitulah pemandian jenazah telah selesai. Kemudian tahap akhirnya adalah kita elap dulu jenazah tersebut dengan handuk. Kita pastikan bahwa seluruh badannya kering agar nanti kainnya tidak basah. Setelah kering, maka lubang-lubang yang ada di tubuh jenazah ini harap disumpal dengan kapas, misalkan hidung, kemudian bagian telinga itu disumpal dengan kapas. Setelahnya kita persiapkan jenazah untuk dikafani dengan menutup jenazah ini dengan kain. Harap jika melakukan hal yang asli menggunakan kain berwarna putih atau kain berwarna putih untuk menutupinya. Kita pastikan semuanya tertutupi, ditarik dari bagian kanan. Diharap agar menutupi semua bagian jenazah dari kepala sampai kaki. Kemudian agak sedikit dilipat agar tidak lepas. Dan dilanjut dengan bagian sebelah kiri. Kita tarik kain sebelah kiri juga. Kemudian dilipat ke bagian depan atau bagian kanan. Kita lipat. Dan ketika sudah seperti ini, maka jenazah sudah siap untuk dikafani. Yang kedua, saya akan melaksanakan praktik mengafani jenazah. Karena jenazah yang saya kafani adalah merupakan jenazah laki-laki, maka saya akan menggunakan 7 buah tali serta 3 buah kain kafan. Pertama yang kita lakukan adalah menyusun tali agar dipastikan cukup dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki jenazah. Kita jajarkan seperti ini talinya. Harusnya menggunakan tali kain kafan, namun karena tidak ada, maka saya menggunakan alat seadanya. Ini dirapihkan sesuai dengan nanti ukuran jenazah, bagian kepala, bagian pinggang, kaki, dan lain-lain. Seperti ini. Dijajarkan dengan rapi. Kemudian apabila telah selesai, maka di sini kita letakkan kain kafan yang pertama. Hati-hati jangan sampai susunan talinya bergeser. Kemudian rapikan. Jika sudah rapi, kita letakkan kain kafan yang kedua. Kemudian kita letakkan kain kafan yang ketiga secara berurutan. Kemudian kita rapikan lagi. Apabila sudah rapi, kita letakkan jenazah di atas kain kafan tersebut. Jenazah yang telah kita mandikan tadi di atas kain tersebut. Apabila sudah seperti ini, baru kita bungkus jenazah ini dengan kain kafan dari kiri ke kanan terlebih dahulu.
Oke, dari kanan ke kiri terlebih dahulu. Seperti ini, dari bagian depan. Kemudian kita lakukan hal yang sama dari bagian kiri ke kanan. Pastikan bahwa kain kafan ini membungkus semua bagian jenazah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita lakukan hal yang sama pada kain kafan yang ketiga, dari bagian kanan ke bagian yang kiri. Maaf, ini belum rapi. Nah, kemudian ke bagian yang kiri. Dan terakhir kain kafan yang ketiga. Kain kafan ini dianjurkan menggunakan kain kafan berwarna putih. Namun, karena lagi-lagi saya tidak memiliki kain kafan, makanya saya menggunakan alat seadanya. Ini dirapihkan, dilipatkan ke dalam bagian dalam jenazah, seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama. Setelah rapi, kita tali bagian ujung kepala jenazah seperti ini. Kita beri simpul agar memastikan ikatan ini kuat. Kemudian kita juga tali yang sebelah sini. Yang sebelah sini juga dilakukan hal yang sama. Berikut juga yang ini. Yang ini juga. Kemudian ini kedua terakhir di bagian pergelangan kaki. Dan yang terakhir pengikat ujungnya. Lagi-lagi pastikan bahwa semuanya rapi. Setelah seperti ini, maka jenazah telah siap untuk disolatkan. Baiklah, praktik yang ketiga yang akan saya lakukan yaitu praktik sholat jenazah. Jenazah yang saya sholatkan di sini merupakan jenazah seorang lelaki, di mana ketika menyolatkan jenazah seorang lelaki, maka seorang imam diharuskan untuk berada di posisi dekat dengan bagian kepala jenazah tersebut.
Baiklah, untuk itu mari kita mulai praktik sholat jenazah ini. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannati min adzabil qabri wal fitnata wa min adzabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi as'aluka al-fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi as'aluka an-najata minan nari wal afwa indal hisab. Itulah 3 praktik yang telah saya lakukan hari ini, yaitu memandikan jenazah, mengafani, dan menyolatkan jenazah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.